Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atia Manalisa dengan NIM 2023-143658, mata kuliah Pendidikan Agama, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam dari Universitas PGRI Palembang, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan menyampaikan materi tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan. Secara mendasar, ajaran Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu akidah berupa keimanan dan amal berupa perbuatan. Ajaran dalam bidang akidah bertujuan untuk mendorong dan membimbing manusia dalam mengembangkan dirinya menuju kesempurnaan, pandangan, pemahaman, dan keyakinan atau iman. Sedangkan ajaran yang berada dalam bidang amal bertujuan untuk mendorong dan membimbing manusia dalam mengembangkan amal-amal soleh sehingga tercapai kesempurnaan amal ibadah. Ada 3 bagian yang harus menyatu secara utuh untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ibarat sebuah bangunan, iman adalah pondasi yang ditanam di dalam tanah yang tidak tampak. Islam adalah wujud bangunan rumah yang berupa tiang, dinding, atap, jendela, dan semua bagian yang tampak di permukaan. Sedangkan ihsan adalah segala sesuatu yang menjadikan indah dan nyamannya bangunan rumah, misalnya taman, warna cat, dan hiasan rumah. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman. Dasar pemikiran bagi perjalanan dan kehidupan praktis umat manusia seperti itulah yang menurut istilah Al-Quran disebut iman. Kata iman itu sendiri terdiri dari 3 huruf asal hamzah, mim, dan nun, yang merupakan kata kerja dari masdar al-am, atau keamanan, lawan kata dari al-khauf, atau ketakutan. Iman mengandung arti ketentraman dan kedamaian kalbu. Yang dari kata itu pula muncul kata al-amanah atau amanah bisa dipercaya, lawan kata al-hiyanat atau ingkar, sedangkan secara bahasa iman merupakan pengakuan hati. Sedangkan secara sara tertuang dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya iman itu bukanlah dengan angan-angan, tetapi apa yang telah mantap di dalam hati dan dibuktikan kebenarannya dalam amalan. Dalam hadis lain, juga disebutkan bahwa iman adalah pengakuan hati, pengucapan dengan lidah, dan pengamalan dengan anggota. Yang kedua, Islam. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kosakata salima yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini kemudian dibentuk menjadi kata aslama yang berarti memeliharakan dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Dari kata aslama, ini dibentuk kata Islam atau aslama yuslimu islaman yang mengandung arti sebagaimana terkandung dalam arti pokoknya, yaitu selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat. Orang yang sudah masuk Islam dinamakan Muslim, yaitu orang yang menyatakan dirinya telah taat, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dari segi bahasa, Islam adalah berserah diri, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga, ihsan. Ihsan berasal dari kata yasana yuhsinu yang artinya adalah berbuat baik, sedangkan bentuk masdarnya ialah ihsanan yang artinya kebaikan. Berikut ini, mereka yang berhak mendapatkan ihsan yakni yang pertama ihsan kepada kedua orang tua, yang kedua ihsan kepada kerabat karir, yang ketiga ihsan kepada anak yatim dan fakir miskin, yang keempat ihsan kepada tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat, yang kelima ihsan kepada ibnu sabil dan hamba sahaya, yang keenam ihsan dengan perlakuan dan ucapan baik kepada manusia, yang ketujuh ihsan dengan berlaku baik kepada binatang. Hubungan dan integrasi Islam, iman, dan ihsan. Dalam hadis riwayat
HR Muslim, terdapat dalil bahwa Islam, iman, dan ihsan semuanya disebut ad-din atau agama yang mencakup 3 bagian, yakni ada tingkatan Islam. Islam itu terdiri dari 5 rukun, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji, yang kemudian disebut sebagai rukun Islam. Kemudian ada tingkatan iman. Iman diartikan sebagai amalan hati yang berupa kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran Islam yang mencakup dalam rukun iman. Ada 6, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para utusannya, yaitu Nabi dan Rasul, dan terakhir beriman kepada hari akhir serta beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya ada tingkatan ihsan. Ihsan yaitu sikap menyembah kepada Robnya dengan ibadah yang dipenuhi rasa harap dan keinginan. Seolah-olah dia melihatnya sehingga dia pun sangat ingin sampai kepadanya. Dan inilah derajat ihsan yang paling sempurna. Kesimpulan, iman merupakan pengakuan hati, pengucapan lidah, dan pengalaman anggota badan. Islam adalah agama yang mengemban misi keselamatan dunia dan akhirat, kesejahteraan dan kemakmuran lahir batin bagi seluruh umat manusia dengan cara menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepada Tuhan dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai pada tingkat tersebut. Iman, Islam, dan ihsan merupakan inti pokok ajaran Islam. Ketiganya sangat berhubungan erat dan saling mengisi. Bahkan satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Walaupun demikian, definisi dan istilah yang berbeda, namun semuanya berada dalam satu napas. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.